Makin redup idealisme dan heroisme pemuda, makin banyak korupsi. Anjay. Kali ini kita bahas soal KPK dulu kan. Wes, memang KPK kita Lembaga bahas. anti rasuah. Apa ini kita? Ya soal KPK lah. KPK soal ya. Pemberantasan korupsi nih. Wes, ya. Ini pemberitaan di media ini kan akhir-akhir ini kan sangat banyak gitu persoalan korupsi ini kan. Nah, coba kemarin itu ada baca-baca itu kemarin itu. Saya coba baca ulang lah ya. Kita baca dulu beritanya. Tapi kita harus sapa dulu pemirsa kita ini. Soalnya iya. ini. Selamat malam. Malam apa ini? Udah siang ini kayaknya ini. Udah subuh. Jakarta Ya, nggak pernah iyalah. tidur lah ya. Jakarta terlalu terang untuk kita istirahat. Amin. Ya. Amin lagi nih. Salam demokrasi, salam demokrasi dimanapun kawan-kawan berada, ya kan. Tetap sehat dan tetap ikutin podcast kita. Ini saya baca dulu ya. Siap. KPK ini. Aduh. Ini dari CNN. Duduk perkara Firly pulangkan Endar dan Karyoto. Isu Formula E menyeruak. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri menyampaikan surat rekomendasi soal pengembalian Direktur Penyelidikan KPK Endar Prihartoro dan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto ke Polri. Wah, ini dipulangkan kembali lagi ya ke Polri. Iya. Rekomendasi pengembalian keduanya ke Polri diduga bertalian dengan penanganan perkara dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta. Formula E lagi ini. Bahaya sekali nih. Sudah malas lah saya ini. Ya, berawal dari laporan ke Dewan Pengawas KPK. Baru mana lagi nih, banyak sekali nih. Pemeriksaan keuangan BPK pada 10 Januari 2023 dan diikuti oleh 3 pimpinan KPK yaitu Firly Bahuri, Alexander Marwata, dan Johannes Tanak. Selain itu, ekspos juga melibatkan tim penindakan termasuk Karyoto, Endar Prihartoro, Direktur Penyidikan Asep Guntur, PLH Direktur Penuntutan, Satgas Lidik, Satgas Sidik, dan Satgas Penuntutan. Jajaran penindakan disebut tetap menyatakan belum cukup menaikkan status dugaan korupsi Formula E ke penyidikan karena belum ditemukan niat jahat. Mensrea ya, niat jahat ini ya. Firly Bahuri bersurat ke Polri ya. Udahlah, lewatkan aja lah. Nih, Bung Albert udah tahu soal ini. Malam saya sempat baca juga tuh Bung. Jadi mengenai ada 2 penyidik atau petinggi KPK Endar dan Karyoto yang kemudian dugaannya atau mengundurkan diri atau isu-isunya begitu kan, mengundurkan diri atau menarik diri. Oh, begitu. Bukannya dipulangkan sama Firly Bahuri itu. Ya, itu kan setiap lembaga ini kan punya hak untuk ini kan, artinya mereka punya alasan masing-masing lah. Ada dugaan bahwasannya ini merupakan berarti di KPK sendiri pun belum tuntas ya. Belum tuntas itu. Bagaimana mereka mau berbicara soal pemberantasan korupsi, mereka aja belum tuntas. Benar, Bung. Jadi belum juga. Sampai hari ini kan masyarakat pun, wah ini kok bisa ya lembaga KPK yang artinya berdiri dengan alasan pada saat itu kan kejaksaan sama kepolisian ini banyak lah istilahnya apa? Awal mula berdirinya KPK ya. Itu zamannya Megawati kalau nggak salah. Iya, tahun 2002 kalau tidak salah ya, di tanggal 27 Desember mungkin 2002 itu kalau tidak salah. Karena dianggap polisi dan kejaksaan pada saat itu kotor dalam benar, itu kotor. Nah, korupsi. Itu pada saat itu kalau kita mungkin masih nonton berita di ini itu kalau tidak salah itu salah satu kritik yang paling keras di ini kan tuh oleh salah satu almarhum Profesor Said Tapi itu, dia mengkritik kepolisian. Dan dia juga yang kemudian ngotot supaya lahirlah lembaga KPK ini kan. Namun lembaga anti rasuah. Ya, anti rasuah ini lembaga KPK ini. Nah, jadi KPK ini kan ibaratnya dia anak kandung daripada reformasi. Di mana semangat-semangat reformasi itu masih ada di sana. Masih muncul di sana. Kenapa kita bilang dia masih ada semangat reformasi? Karena dia ini kan membawa harapan. Jadi yang sebelumnya orang sudah nggak percaya lagi terhadap institusi kepolisian pada saat itu sama kejaksaan pada saat itu, akhirnya dibentuklah untuk KPK ini supaya bagaimana dia bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kemudian tidak diselesaikan oleh si polisi dan ini. Polisi namun dan kan kejaksaan. sampai hari ini mungkin berkaitan juga
salah satu yang melemahkan institusi KPK ini mengenai RKU apa RUU KPK ini kan, RUU KPK juga pelemahan KPK. Nah, pelemahan KPK ini jangan. Nah, sampai hari ini juga kan isu memang mengenai 2 orang nih, si petinggi KPK yang ditarik atau apalah. Berarti cocok judulnya nih ya. Carut Marut Komisi Pemberantasan Korupsi. Wah, itu judul yang cocok itu. Yang bersuara malah disikat. Yang bersuara malah disikat. Iya. Nah, Memang laporan-laporan masyarakat juga atau bahkan organisasi-organisasi masyarakat dan organisasi mahasiswa dan pemuda banyak yang membuat laporan ke KPK. Cuman ya sulitnya akses ya mungkin ya. 3 hari lalu kalau tidak salah itu ketika ada pertemuan di Komisi 3 DPR itu Komisi 3 ya, mitranya itu ya. Ya, itu KPK juga ya. bahkan ketika ditanyain oleh salah satu dari fraksi DPR yang kemudian menanyakan mengenai isu ini ya, kenapa 2 petinggi KPK yang kemudian mengundurkan diri ya kan. Ini kan kakanda kita Firly, saya nggak mau sebut dia kakanda lah, belum layak disebut Bahuri kakanda. ini kan menyatakan bahwasanya mereka enggak apa tadi jadi aku bilang bahwasanya enggak ditarik atau ini, tapi memang mereka mau ke sana menarik diri untuk berkarir di kejaksaan atau kepolisian kan, alasannya begitu. Tapi kan sampai sejauh ini kan bahwa ini apa ya, adanya KPK lah, petinggi KPK yang kemudian ngotot untuk naikkan status Formula E ini. Kita enggak di sini bukan mau membela salah satu pihak ya. Tapi kan isu-isu yang beredar begitu kan, adanya dugaan bahwasanya ada petinggi KPK yang kemudian dia ngotot untuk naikkan status Formula E ini dari kasus dari kasus penyidikan ke penyelidikan ke penyidikan. Nah, mungkin beberapa hari lalu kan sempat juga Pak Anies nih kan, Pak mantan gubernur DKI ini kan dipanggil untuk kemudian ini kan, tapi nggak tahu sejauh ini bagaimana. Kenapa sih di negara kita ini kalau yang orang-orang janganlah politisi lah korupsi, lalu KPK menangkap isunya ini ataupun pemberantasannya ini nggak bisa cepat selesai, ini gimana? Atau saling keterkaitan atau bagaimana? Iya, itu juga saya gimana ya, memang politisi lah ya, contoh katakanlah HS ya, Harun Masiku yang sampai hari ini tidak tahu alasan KPK kan, atau alasan waktu konferensi pers di istana, Jokowi, Mahfud MD, Kapolri, dan Firly Bahuri, ketua KPK, kenapa sampai DPO dari Komisi Pemberantasan Korupsi ini, ya kan, yang dianggap DPO ini susah mereka dapatkan? Alasan sederhana KPK, karena si DPO ini telah mengganti identitas. Cobalah, itu alasan paling sederhananya dari Firly Bahuri, ketua KPK ini gimana ini? Atau mungkin karena juga si siapa Harun Masiku ini dia bagian daripada istana, ya kan, itu cuma dugaan doang kan, sampai hari ini kan gak ditahan karena kan isu-isu pada saat pemilu, pilkada atau pilkada lagi PDIP. ini kan bilang wah itu dia, kalau istilah saya PDP, pejabat dekat istana. Pejabat dekat istana. Ini kan Harun Masiku ini kan dia bagian daripada PDIP juga bagian dari PDIP juga pada saat itu kan, bukan dia itu sebagai yang memegang saksi kunci lah atau apalah sebagai macam. Nah, hari ini kan pada saat momentum pemilu ini pasti KPK juga harus bekerja keras karena ada oknum-oknum atau partai-partai politik yang punya kepentingan politik di pemilu 2024 ini, mereka akan memanfaatkan momen-momen itu untuk saling menyerang satu sama lain ini. Nah, nanti sama seperti yang jadi ku bilang itu. Jadi ada para anggota-anggota partai yang kemudian dijadikan tersangka, dikasihkan status tersangka lah apa. Karena kan ini kan orang yang lagi di KPK ini kan calon orang besar lah, kita katakanlah calon orang besar. Kan sentimen politik itu kan tetap ada. Makanya kan orang bilang kan pada saat ini kakanda kita ini ketua KPK ini Bang Firly ini pada saat dia naik juga kan ada isu-isu bahwasannya dia itu di backup dari istana. Jadi hari ini ya semua kerja-kerjanya itu di backup sama istana. Jadi dia bukan menjalankan, dia sudah tidak lagi menjadi lembaga yang independen, terlepas dari pemerintahan. Tapi dia memang semangat reformasi itu tidak dijalankan hari ini gitu kan. Dipatahkanlah semangatlah karena ada intervensi dari pemerintahan atau apa.
yang kemudian melemahkan KPK kan hari ini gitu. Yang jadi korban kan kita masyarakat kecil ini. Makanya saya bilang lalu KPK itu seperti koalisi penguasa korupsi. Wih, memang koalisi. Karena kan ya terlepas dari itu semua ya koalisi penguasa korupsi. KPK. Wih, memang penguasa korupsi. Kalau koalisi penguasa korupsi, saya ingat sama kata-katanya Najwa Shihab ini, dia mengatakan bahwasanya di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri. Artinya ketika di pemimpin ini, ketika mereka yang melakukan korupsi, maka harapan kita mengenai Indonesia yang kemudian sejahtera atau apa itu udah enggak lagi kan. Kita Indonesia udah hancur lah. Artinya tapi aneh sih, Bung. Saya sih bukan tidak anti pemerintahan, bukan, tapi ada keanehan tersendiri saya kira di negara ini. Kenapa di lembaga-lembaga ataupun di badan-badan instansi pemerintahan banyak petinggi-petinggi Polri, pati-pati Polri yang mengisi kedudukan itu. Makanya saya bilang NKRI itu negara, kepolisian, republik, investor. Iya. Aduh. NKRI kalau begitu negara, kepolisian, republik, investor. Kenapa tuh, Bung? Lihatlah. Pemerintah menempatkan petinggi-petinggi atau pati-pati Polri di beberapa instansi. Iya. Kita bisa cross check sama-sama. Bahkan di perusahaan-perusahaan yang bermanuvernya seperti apa. Nah, lalu investor ini, ya kita tahu sendirilah masuknya investasi, keran investasi membuka ruang bagi investor untuk masuk ke Indonesia ini kan. Bahkan para aktivis-aktivis yang kemudian menyampaikan atau kebebasan berpendapat mereka yang terkait para purnawirawan yang kemudian bekerja di perusahaan-perusahaan yang ini kemudian dikriminalisasi Bung mungkin masih ingat mengenai kasus Blok Wabu yang dibahas sama Haris Ansar sama ini itu kan mengenai ada keterlibatan purnawirawan yang kemudian terlibat dalam perusahaan-perusahaan besar semacam itu kan. Bukan hanya perusahaan, hari ini kan di institusi pemerintahan itu kan artinya mereka semua lah ya. Saya udah bosan lah, Bung, kalau bicara soal KPK ini, Komisi Pemberantasan Korupsi ini sulit. Bahkan kita buat laporan juga ke sana kan mereka kan acu tak acu. Harus kita melaporkan, bayangkan lah. Kita warga negara. Hak konstitusi kita ada. Hak menyampaikan pendapat kita ada. Baru kita melaporkan ke KPK. Nah, KPK ini mempertanyakan keberadaan kita di masyarakat. Kau sebagai apa pelapor? Yang melaporkan yang kau laporkan ini, kau sebagai apa? Iya. Seharusnya dia malah justru senang malah atau mempertanyakan membantu ya. mempertanyakan identitas kita lah. Ini warga negara loh. Warga negara Indonesia. Berhak kita menyampaikan ini nih. Kita kasih sama dia mempermudah tugas dia lah. Masa kita dipertanyakan dari mana, organisasi apa, mana badan hukumnya, di mana kantornya, di mana sekretariatnya. Ini kan aneh gitu loh. Makanya ini perlu kepada Bapak Firly Bahuri ini coba lihat seperti apa birokrasinya. Seharusnya diarahin bagaimana. Kalau ada masyarakat yang mengadu ke KPK, membuat laporan, ya jangan ditanya soal identitas ya. Oke lah, kita kasih identitas kita. Tapi mana badan hukumnya mana? Itu mungkin salah satu contoh banyak lah. Kalau tidak salah tahun kemarin itu di Jawa Tengah kalau tidak salah salah satu di pemerintahan desa, dia bawahannya ini melaporkan atasannya, namun dia didiskriminasi atau diancam bahwa ini nama baik ini. Pencemaran nama baik dan sebagainya. Malah justru dia sebagai pelapor malah justru dia dihukum. Dia yang diancam. Iya, kasus di Jawa Timur itu kan. Itulah berarti harapan. Jadi kan masyarakat ini kan melihat bahwasannya di sini ada kemungkinan terjadinya korupsi. Tapi mau melapor ke mana atau bagaimana itu kan mereka takut kan. Karena nanti dibilang, kalau ini tidak terbukti atau apa nanti kan ini. Tapi kan kita kan ada namanya praduga tak bersalah kan. Dugaan dulu kan. Artinya ketika tidak digelitik atau tidak adanya suara-suara dari masyarakat,
artinya mereka ada mayam aja. Iya. Nah ini kan ada suntikan sedikit nih dari masyarakat. Ya lihat cross check lah ke bawah. Betul apa enggak laporan dari masyarakat ini? Betul enggak laporan dari si A dan si B ini? Iya. Jadi seharusnya KPK itu Biar cepat mereka merespon punya tugas gitu loh. Kalau kita misalnya nih, saya melaporkan, lalu saya membawa seluruh alat bukti, barang bukti saya bawa semua ke KPK. Ya ngapain KPK? Iya. Enggak. Kan begitu kira-kira. Ngapain KPK? Tapi intinya mengenai isu-isu yang kemudian hari ini melemahkan KPK itu sendiri ya, bukan hanya di ini, tapi pemimpin KPK sendiri hari ini udah nggak dipercayai oleh masyarakat ya Indonesia, karena sikapnya yang memang terkesan itu dia di backup oleh istana, jadi dia menjalankan apa ini dari istana, atau mungkin di tahun-tahun politik ini kan banyak ya. Tapi kami tetap berharap ya KPK sebagai lembaga yang memang lahir dari semangat reformasi itu benar-benar harus menyampaikan, menyuarakan, apalagi di tahun-tahun mau memasuki tahun-tahun pemilu ini, itu dia memang benar-benar berdiri sebagai lembaga yang independen, lembaga yang memang dengan semangat reformasi itu memberantas setiap potensi-potensi kemungkinan terjadinya korupsi, adanya korupsi itu memang ini. Jadi dia tidak terikat pada salah satu kepentingan politik, pemimpin siapakah, partai siapa, tapi dia memang harus berdiri secara lembaga yang nah, jadi semangat reformasi. Nah, baru kita juga harus mengkritik kandak-kandak kita ya, senior-senior kita yang memang ikut bergerak pada saat reformasi ya 1998 yang kemudian hari ini ada di yudikatif, eksekutif, di lembaga-lembaga yang tertentu, mereka juga harus mengkritik. Dan mereka malah justru hari ini masuk di dalam lembaga diam, malah justru ketika KPK dilemahkan. Itu kalau saya bilang, kalau almarhum Said Tapiar itu bilang itu bullshit semua itu, dimaki mereka itu. Nah, dia yang dulu kritik ya. Karena dia itu kan salah satu yang memang dia kritik supaya KPK ini keluar dari harus membangun lembaga ini kan, anti rasuah ini KPK ini. Karena terjadinya ini di dalam tubuh Polri sama ini kejaksaan lembaga penegak hukum lah, sehingga lahirlah KPK pada tanggal 27 Desember 2002 zamannya Megawati ya. Tapi ya betul itu, sama sih harapan saya juga kepada KPK dan kepada stakeholder dan kepada senior-senior. Tentu kita berharap bahwa nasib bangsa ini memang di tangan para pemuda, saya kira ya. Nah, untuk itu juga perlu kita harus menyadarkan bahwa pentingnya edukasi kepada masyarakat. Iya. Tapi bicara soal edukasi kepada masyarakat ini kan sebenarnya pemerintah ini yang membodohkan masyarakat. Mungkin anggarannya habis dipakai untuk penelitian. Kan kemarin siapa yang BP yang menyampaikan bahwasanya pemerintah kita ini menghabiskan anggaran sebesar Menpan RB mengatakan bahwa pemerintah kita ini menghabiskan anggaran sebesar 500 triliun hanya untuk mengentaskan kemiskinan. Iya. Nyatanya uang anggaran itu dipakai untuk pendidikan, studi banding, diklat di hotel-hotel buat pelatihan di hotel. Bayangin, Bu. Ngabisin anggaran. Coba lihatlah setiap akhir tahun hotel-hotel itu full. Coba kita. Hotel mana ini? Hotel mana? Yang booking dari kementerian ini. Nanti di isunya jadi kita hanya fokus di KPK aja, nanti liar ke sana lagi. Jadi intinya pesan kita ini kita berharap supaya lembaga anti rasuah KPK ini memang sesuai dengan semangat reformasi lahir itu, dia harus benar-benar memang berdiri tegak untuk memberantas setiap korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia. Dan amanat undang-undang itu harus dijalankan. Amanat undang-undang. Itu yang paling utama. Itu presidennya siapa, menterinya siapa, kan pertanggungjawaban KPK kan langsung kepada presiden kan. Artinya berdiri tegak lurus loh. Amanat undang-undang dijalankan. Itu aja sih. Tapi harus juga ikut menjalankan kepercayaan masyarakat ya. Masyarakat ini kan sudah terlalu percaya terhadap KPK, tapi kan kalau KPK ini tidak mempertanggungjawabkan semangat masyarakat itu kan bagaimana ini kan. Kecewa lah sebagai warga negara. Ya itulah pesan kita. Mungkin kalaupun banyak orang yang ditangkap oleh KPK tapi yang dianggap politis, kali ini ditangkap tapi dianggap politis, Pak. Sudah mencederai dari amanat dari undang-undang kita kan. Ya itulah Bung Alfred. Semoga negara kita ini
jangan sampai bubar. Masih ada harapan, Bung. Kami masih ada harapan. Kami percaya institusi KPK yang memang berdiri dengan semangat reformasi, berdiri untuk tetap menjalankan hidup rakyat. Prinsip-prinsip yang baik dan benar untuk memberantas setiap KKN, kolusi dan nepotisme di Indonesia. Mungkin saya kira itu aja, Bung. Itu aja lah, gak usah panjang-panjang. Yang penting kita ini bersuara, ya kan, selalu kepada rekan-rekan kita ini kan yang terus mengikuti OPM ini kan, opini pemuda menengah, ya, di podcast Demokrasi and Demokrasi. Semoga kawan-kawan sehat selalu. Dan aktivitas kawan-kawan lancar. Amin, sehat selalu. Iya. Salam demokrasi. Salam demokrasi and demokrasi.